3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil tugas besar untuk pembuatan rancangan database restoran aku kelompok 6. Anggota kelompok 6, saya sendiri Joel Gumarnata Munte dan teman saya Kemar Alfian Sari. Saya Rizal Mutakin. Dan saya Raya Andika Darmawan. Bab 1. Pendahuluan. Di era digital saat ini, teknologi informasi sangat mempengaruhi perilaku manusia termasuk di industri kuliner, di mana restoran perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Salah satu cara efektif untuk mencapai ini adalah dengan menerapkan sistem manajemen restoran yang terintegrasi yang membantu mengelola operasional sehari-hari dan menyediakan data untuk keputusan strategis. Studi kasus ini bertujuan merancang Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem manajemen restoran, memastikan database yang dihasilkan mendukung kebutuhan operasional secara efektif dan efisien. ERD yang baik akan mencakup entitas seperti pelanggan, pesanan, menu, dan pelayanan, memungkinkan integrasi fungsi restoran, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan bagian tabel di bawah ini menjelaskan tujuan utama dari pengembangan model data dan sistem manajemen restoran, termasuk pemodelan data yang akurat, optimalisasi proses bisnis, peningkatan pengambilan keputusan, dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Tujuan pemodelan data yang akurat: mengembangkan model data yang akurat untuk sistem restoran, mencakup semua entitas dan relasi yang relevan seperti pelanggan, pesanan, dan menu. 2. Optimalisasi proses bisnis: menganalisis dan memahami proses bisnis yang ada untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan atau ditingkatkan melalui penggunaan basis data yang efisien. 3. Peningkatan pengambilan keputusan: menyediakan data yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial seperti analisis penjualan, kinerja karyawan, dan manajemen inventaris. Yang keempat, pengembangan sistem informasi terintegrasi: membantu dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat digunakan oleh berbagai departemen dalam restoran seperti manajemen, dapur, dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada efisiensi operasional, mengotomatisasi proses manual seperti pencatatan pesanan, pembayaran, pelayanan, sehingga mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengelola operasi sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan layanan pelanggan, memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih akurat kepada pelanggan dengan sistem yang terintegrasi yang dapat mengelola pesanan dan pembayaran dengan lebih efisien. Yang ketiga, analisis dan pelaporan, memungkinkan analisis mendalam terhadap data operasional untuk menghasilkan laporan yang berguna dalam mengidentifikasi tren, kinerja bisnis, dan area untuk perbaikan. Yang keempat, manajemen inventaris yang lebih baik, mempermudah pelacakan inventaris, bahan makan dan minuman, mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa bahan-bahan selalu tersedia. Yang kelima, pengurangan kesalahan manusia, mengurangi kesalahan manusia dalam proses pencatatan dan pengelolaan data karena sistem otomatis lebih sedikit rentan terhadap kesalahan dibandingkan dengan pencatatan manual. Yang keenam, skalabilitas, memungkinkan sistem untuk berkembang seiring pertumbuhan bisnis dengan kemampuan untuk menangani peningkatan volume data dan transaksi tanpa penurunan kinerja. Selanjutnya bab 2, perancangan sistem. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram hubungan entitas, sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antara objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Ya, ini merupakan gambar diagram ERD. Yang pertama itu ada entitas restoran. Restoran memiliki primary key, restoran ID, dan atribut lainnya. Restoran memiliki relasi one-to-one kepada manajer. Manajer memimpin restoran. Di entitas manajer ini memiliki primary key yaitu manager ID. Dari manajer,
memiliki relasi one to many terhadap koki. Di entitas koki memiliki primary key yaitu koki ID. Setelah itu koki ID memiliki relasi one to many kepada pesanan. Di entitas pesanan ini memiliki primary key jumlah ID. Kemudian dari entitas pesanan ke pelayan berrelasi many to one, pesanan mengantar pelayan. Di entitas pelayan ini memiliki primary key yaitu ID pelayan. Kemudian dari pelayan ke pelanggan itu many to many dengan hubungan pelayan melayani pelanggan, dan pada entitas pelanggan ini memiliki primary key yaitu pelanggan ID. Kemudian dari pelanggan ke menu itu one to many, pelanggan dapat memilih banyak menu. Di entitas menu ini terdapat primary key yaitu menu ID. Kemudian dari pelanggan ke entitas pesanan memiliki relasi one to many. Jadi pelanggan memesan banyak pesanan. Di pesanan ini memiliki primary key jumlah ID. Kemudian kalau dari pelanggan ke pembayaran itu memiliki relasi one to one. Jadi pelanggan melakukan satu pembayaran. Di pembayaran ini memiliki primary key yaitu pembayaran ID. Kemudian balik lagi ke manajer terhadap kasir. Dari entitas manajer ke entitas kasir itu berrelasi one to many. Di entitas kasir ini memiliki primary key yaitu kasir ID. Kemudian dari kasir mengelola pesanan relasi one to many. Jadi kasir mengelola banyak pesanan. Kemudian dari kasir ke pembayaran ini relasinya one to one. Jadi satu kasir mengelola satu pembayaran dengan primary key pembayaran ID. Selanjutnya yaitu adalah relational model. Pada relational model ini, berikut adalah gambar dari relational model. Relational model ini digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh restoran. Pada relational model ini terdapat table manager, pelayan, kasir, koki, pesanan, pembayaran, pelanggan, dan menu. Setiap tabel entitas memiliki atribut primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam sebuah tabel relational model tersebut. Dan setiap tabel memiliki foreign key yang digunakan untuk membentuk hubungan relasi dari satu tabel ke tabel yang lain secara terstruktur. Tabel relational model ini dirancang untuk memastikan integritas data tabel dalam relational model dapat digunakan satu sama lain melalui relasi. Relasi tersebut berdasarkan pada kunci utama atau primary key dan kunci yang membentuk integrasi data. Bab 3, implementasi data. A. DDL, Data Definition Language. DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database dan objeknya, seperti tabel, tampilan, indeks, dan prosedur. Pernyataan DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek database, termasuk tabel, tampilan, indeks, dan prosedur tersimpan. Gue matiin tuh. Gimana? Di sini
kami akan membuat database restoran Nako kelompok 6 dan menggunakan database tersebut. Nama create database. Bisa. Ini nggak bisa dipencet. Di sini kita akan meng-create database restoran Nako kelompok 6. Kemudian kita execute dan berhasil pada outputnya. Kemudian kita akan use, kita execute lagi dan berhasil. Kemudian kita akan meng-create tabel restoran yang berisikan ID, nama dan alamat. Kita execute, berhasil. Kemudian kita akan meng-create tabel pelanggan. Habis itu kita execute lagi dan berhasil lagi. Kemudian kita akan meng-create tabel pesanan. Kita execute lagi dan berhasil. Terus selanjutnya kita akan meng-create tabel pelayan. Kita execute lagi dan berhasil. Kemudian kita akan meng-create tabel koki. Kita execute lagi dan berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel manager yang berisikan ID manager sebagai primary key, nama manager partner 20, nomor telepon partner 15, alamat partner 15. Berhasil. Lalu create tabel kasir yang berisikan ID kasir sebagai primary key, nama kasir sebagai partner, nomor telepon sebagai partner 15. Selanjutnya membuat tabel menu yang berisikan ID menu sebagai primary key, nama menu partner 20, dan harga sebagai INT. Lalu membuat tabel pembayaran yang berisikan ID pembayaran sebagai primary key, jumlah bayar INT, tanggal bayar, date time. Lalu membuat tabel log table yang berisikan log ID sebagai auto increment primary key, log message sebagai voucher, dan log date sebagai date time. Lalu yang terakhir membuat tabel total payment atau total pembayaran yang berisikan ID sebagai primary key dan total amount sebagai INT. Selanjutnya yaitu adalah DML. DML atau Data Manipulation Language adalah bagian dari SQL atau struktur query language yang digunakan untuk memanipulasi data yang digunakan dalam database. Pernyataan DML digunakan untuk menyisipkan, memperbarui, dan menghapus data dalam database. Berikut adalah query yang digunakan dalam DML. Yang pertama yaitu adalah insert into total payment. Langsung saja kita running. Kemudian insert into restoran. Insert into restoran ini untuk memasukkan data restoran ke dalam tabel restoran yang berisi ID restoran, nama restoran, alamat restoran yang berisi ID 101, nama restoran Nako, alamat restoran Jakarta. Kemudian kita running, berhasil. Kemudian berikutnya yaitu adalah insert into pelanggan, yang dimana di sini untuk memasukkan data pelanggan ke dalam tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon. Kemudian kita running dan berhasil. Kemudian insert into pesanan. Di sini insert into pesanan ini untuk memasukkan
tabel pesanan. Ke dalam tabel pesanan datanya terdapat kurang lebih ada 10 yang berisi ID pesanan, tanggal waktu pesanan, dan jumlah waktu pesanan. Kemudian kita running dan berhasil. Kemudian kita masuk ke insert into client untuk memasukkan data pelayan ke dalam tabel pelayan. Di dalam tabel pelayan ini terdapat ID pelayan, nama pelayan, nomor telepon, dan alamat. Langsung saja kita masukkan datanya, lalu kita running, dan berhasil. Kemudian insert into cookie. Di sini untuk memasukkan data cookie ke dalam tabel cookie, yang berisi ID cookie, nama cookie, nomor telepon. Kemudian kita running, dan berhasil. Kemudian insert into manager untuk memasukkan data manager ke dalam tabel manager yang berisi ID manager, nama manager, nomor telepon, dan alamat. Langsung saja kita masukkan datanya, kemudian kita running, dan hasilnya berhasil. Kemudian insert into kasir, memasukkan data-data yang ada di kasir ke dalam tabel kasir yang berisi ID kasir, nama kasir, dan nomor telepon. Kemudian kita masukkan datanya, kemudian kita running, dan hasilnya berhasil. Kemudian insert into menu untuk memasukkan data menu ke dalam tabel menu yang berisi ID menu, nama menu, dan harga. Kemudian kita running dan hasilnya berhasil. Selanjutnya insert into pembayaran untuk memasukkan data pembayaran ke dalam tabel pembayaran yang dimana isinya ada ID pembayaran, jumlah bayar, dan tanggal bayar. Dan hasilnya berhasil. Kemudian select untuk menampilkan semua data dari tabel restoran, pelanggan, pesanan, pelayan, koki, manajer, kasir, menu, pembayaran. Untuk menampilkan tabel dari restoran, seperti ini. Untuk menampilkan tabel pelanggan, terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon pelanggannya. Kemudian untuk menampilkan tabel pelanggan, select from pelanggan, kemudian kita running, terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan. Di sini terdapat data-data pelanggan yang tertera. Kemudian untuk menampilkan tabel pesanan, yaitu select from pesanan, kita running, kemudian terdapat data pesanan yang berisi ID pesanan, tanggal waktu pesanan, jumlah pesanan. Seperti berikut. Kemudian kita masuk ke tabel pelayan, select from pelayan, kemudian kita running, berhasil, dan menampilkan ID pesanan, nama pelayan, nomor telepon, alamat, dan berisi data-datanya. Kemudian tabel koki, select from koki, kita running, dan berhasil menampilkan ID koki, nama koki, nomor telepon yang ada di dalam tabel ini. Kemudian untuk menampilkan tabel manager, berhasil menampilkan tabel manager yang berisi data ID manager, nama manager, nomor telepon, alamat, kemudian data-datanya. Select from kasir untuk menampilkan data kasir yang berisi ID kasir, nama kasir, nomor telepon, beserta dengan data-datanya. Kemudian menampilkan tabel menu, berhasil menampilkan tabel menu yang berisikan ID menu, nama menu, harga, beserta datanya. Kemudian select from pembayaran, yaitu adalah menampilkan tabel pembayaran dengan berisi ID pembayaran, jumlah bayar, tanggal bayar, beserta data yang ada di dalamnya. Selanjutnya bab 4, implementasi lanjutan. Yang pertama, store prosedur. Store prosedur adalah serangkaian perintah SQL yang telah disimpan di dalam database dan dapat dieksekusi oleh pengguna. Store prosedur membantu dalam menyederhanakan kompleksitas logika bisnis dengan mengelompokkan serangkaian perintah SQL ke dalam satu unit, yang kemudian dapat dipanggil dan dieksekusi secara bersamaan.
Langsung saja kita ke workbench-nya. Yang pertama, kita akan create prosedur insert menu item. Kemudian kita execute. Berhasil. Setelah itu kita start prosedur untuk memperbarui nomor telepon pelanggan. Kemudian kita execute. Ya, berhasil. Kemudian kita start prosedur untuk menghapus pesanan berdasarkan ID. Kita execute dan berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu adalah trigger. Trigger adalah objek database yang secara otomatis diaktifkan atau dipicu oleh suatu peristiwa tertentu, seperti operasi insert, update, atau delete pada tabel. Trigger dapat digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah SQL atau prosedur yang telah ditentukan ketika peristiwa tertentu terjadi pada tabel yang terkait. Langsung saja kita menampilkan untuk data trigger, query yang terdapat pada trigger. Di sini yang pertama yaitu trigger untuk mencatat penghapusan pesanan. Langsung saja kita running untuk yang pertama yaitu untuk mencatat penghapusan pesanan dan berhasil untuk mencatat penghapusan pesanan. Kemudian yang kedua yaitu adalah trigger untuk memperbarui total pembayaran setelah penambahan pembayaran baru. Langsung saja kita execute. Dan berhasil untuk memperbaharui total pembayaran setelah penambahan pembayaran baru. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam DCL. DCL atau Data Control Language adalah salah satu komponen SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data. Pengontrolan yang dimaksud di sini meliputi pengontrolan terhadap hak user dan pengontrolan terhadap suatu transaksi. Apakah akan disimpan secara permanen ke dalam database atau akan dibatalkan? Adanya DCL adalah sebagai alat kontrol keamanan database dan tabelnya. Langsung saja kita menuju query-nya. Yang pertama yaitu adalah membuat pengguna dan memberikan hak akses select. Di sini saya membuat user Siti @ganteng diambil dari ID 201. Langsung saja kita running. Berhasil membuat user Siti @ganteng. Kemudian berhasil juga grand select on restoran aku kelompok 6 kepada Siti @cantik. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu adalah pada bagian DCL ini juga kita bisa membuat pengguna dan memberikan semua hak akses. Di sini saya mencoba membuat create user joy identified by 30. Saya coba running, berhasil. Lalu di sini saya mencoba membuat grant all privilege on restoran aku kelompok 6 to Siti baik, yang dimana nama Siti ini diambil dari data yang sebelumnya dari 201. Saya coba running dan berhasil. Kemudian saya running first privilege-nya, berhasil. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah mencabut hak akses dari pengguna. Di sini saya mencoba menghapus hak akses dari pengguna dari Siti @baik. Di sini langsung saja saya coba running dan outputnya berhasil menghapus hak akses dari pengguna atau mencabut hak akses dari pengguna.
Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian store prosedur. Di sini saya akan memanggil menu item atau memasukkan menu baru yaitu 81 dengan ID 810 menu es kopi susu dengan harga 25.000. Saya coba running dan berhasil. Di sini dapat kita lihat dengan mengecek dari menu, tabel menu, kemudian kita running, kita lihat apakah 810 sudah masuk. Nah, berhasil ditambahkan ke dalam tabel menu yaitu 810 dengan nama menu es kopi susu dengan harga 25.000. Kemudian selanjutnya call prosedur untuk update pelanggan, nomor handphone pelanggan. Di sini maksudnya adalah untuk mengupdate nomor pelanggan. Misalnya dari ID 200 saya ingin mengupdate nomor handphonenya menjadi ini. Kemudian saya coba running dan di sini berhasil. Kemudian saya coba untuk cek update pelanggan phone-nya dari tabel pelanggan. Select form pelanggan untuk menampilkan apakah berhasil terupdate dari tabel 200 dan berhasil untuk menambahkan untuk mengupdate nomor handphone pelanggan menjadi 082167274658. Selanjutnya yaitu adalah call prosedur delete pesanan, yang dimana fungsinya adalah untuk menghapus pesanan yang ada pada ID pesanan 302. Langsung saja saya running call delete pesanan 302 dan berhasil. Mari kita lihat di tabel pesanan 302 apakah sudah berhasil terhapus dan berhasil. Dan mari kita lihat di tabel pesanan ini ID pesanan 302 sudah berhasil terhapus. Baik, selanjutnya yaitu adalah pengujian triggers, yang dimana di sini untuk menambah pembayaran baru untuk mengaktifkan after pembayaran insert. Langsung saja saya mulai. Di sini adalah insert into pembayaran, yang dimana pembayaran baru ini untuk mengaktifkan after pembayaran insert. Saya running dan berhasil. Di sini kita lihat dari tabel pesanan ini bisa kita lihat bahwa telah berhasil untuk dari call prosedur delete pesanan yang ada pada 302. Delete. Kemudian ada hapus pesanan untuk mengaktifkan after pesanan delete. Delete from pesanan where ID pesanan 300. Jadi di sini saya akan menghapus pesanan untuk mengaktifkan after pesanan delete. Berhasil menghapus pesanan yang ada pada ID pesanan 300. Di sini kita coba cek. Dan ID pesanan 300 sudah berhasil terhapus. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah periksa log table. Di sini menggunakan query select from log table. Kemudian saya running dan berhasil memunculkan log table. Yang pertama itu log ID 1 dengan log message pesanan with ID 302 berhasil dihapus beserta dengan tanggalnya yaitu 2024 bulan 6 tanggal 11 dan data lainnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah periksa total payments atau total pembayaran. Di sini dengan menggunakan query select from total payments.
saya running dan berhasil menampilkan total pembayaran dari keseluruhan, yaitu di sini terdapat data dengan ID 1 total pembayaran 115.000. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Sekian hasil tugas besar dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.